Ketentuan umum dari ganti uang persediaan atau GU. Sistem dan prosedur pengajuan ganti uang persediaan atau GU adalah dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di bendahara pengeluaran dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan uang persediaan. Sistem ini terdiri dari 4 sub. Yang pertama ada subsistem penerbitan SPPGU, yang kedua ada subsistem penerbitan SPMGU, yang ketiga ada subsistem penerbitan SP2D, dan yang keempat subsistem pencairan SP2D. Selanjutnya ada pihak terkait, di mana pihak terkait ini terdiri dari 3 pihak. Yang pertama ada SKPD. SKPD terbagi menjadi pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan PPK SKPD. Pihak terkait kedua ada PPKD atau Biro Keuangan, terdiri dari bagian perbendaharaan, bagian pengelolaan kas daerah, dan bagian akuntansi. Dan pihak terkait ketiga ada PT Bank Jateng atau PT Bank Daerah. Selanjutnya ada alur prosedur. Subsistem penerbitan SPPGU. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah mencapai jumlah tertentu, bendahara pengeluaran membuat dan menandatangani SPPGU dan surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTB rangkap 3 serta melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, surat pengantar SPPGU, kedua, ringkasan SPPGU, ketiga, rincian penggunaan dana GU, yang keempat, bukti-bukti yang lengkap dan sah, dan yang kelima, laporan pertanggungjawaban uang persediaan yang telah disahkan. Lalu, bendahara pengeluaran menyampaikan SPPGU dan SPTB yang telah ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK SKPD. Nama saya Kanti Rizka Rahayu, akhirnya 189. Materi selanjutnya, yang kedua, subsistem penerbitan SPMGU. Yang pertama, PPK SKPD menerima SPPGU beserta lampirannya diajukan oleh bendahara pengeluaran dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. Yang kedua, PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPPGU. Yang ketiga, PPK SKPD memverifikasi bukti pengeluaran yang menjadi lampiran SPP dan menguji kesesuaian dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Yang keempat, PPK SKPD memberi cap telah diverifikasi pada bukti yang telah diverifikasi tersebut. Apabila dianggap belum sesuai dan belum lengkap, paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPPGU untuk dilengkapi dan diperbaiki. Yang keenam, PPK SKPD mencatat surat penolakan penerbitan SPM dalam register penolakan penerbitan SPM. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK SKPD menyusun draft SPMGU rangkap 4. Selanjutnya, PPK SKPD menyampaikan draft SPMGU, surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan dan SPTB kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani. Selanjutnya, pengguna anggaran menandatangani SPMGU, surat pernyataan dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK SKPD. PPK SKPD selanjutnya mencatat penerbitan SPMGU yang diterima ke dalam register penerbitan SPM. Terhadap SPM yang telah ditandatangani pengguna anggaran, PPK SKPD mengirimkan lembar 1, 2, dan 3 ke bagian perbendaharaan Biro Keuangan beserta kelengkapan dokumen yang terdiri dari surat pengantar SPMGU, SPPGU serta lampirannya, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Yang kedua, lembar keempat sebagai arsip PPK SKPD. Nama saya Kanti Rizka Rahayu, akhirnya 189. Materi selanjutnya, yang kedua, subsistem penerbitan SPMGU. Yang pertama, PPK SKPD menerima SPPGU beserta lampirannya diajukan oleh bendahara pengeluaran dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. Yang kedua, PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPPGU. Yang ketiga, PPK SKPD memverifikasi bukti pengeluaran yang menjadi lampiran SPP dan menguji kesesuaian dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Yang keempat, PPK SKPD memberi cap telah diverifikasi pada bukti yang telah diverifikasi tersebut. Apabila dianggap belum sesuai dan belum lengkap, paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM
dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPPGU untuk dilengkapi dan diperbaiki. Yang keenam, PPK SKPD mencatat surat penolakan penerbitan SPM dalam register penolakan penerbitan SPM. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK SKPD menyusun draft SPMGU rangkap 4. Selanjutnya, PPK SKPD menyampaikan draft SPMGU, surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan dan SPTB kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani. Selanjutnya, pengguna anggaran menandatangani SPMGU, surat pernyataan dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK SKPD. PPK SKPD selanjutnya mencatat penerbitan SPMGU yang diterima ke dalam register penerbitan SPM. Terhadap SPM yang telah ditandatangani pengguna anggaran, PPK SKPD mengirimkan lembar 1, 2, dan 3 ke bagian perbendaharaan Biro Keuangan beserta kelengkapan dokumen yang terdiri dari surat pengantar SPMGU, SPPGU serta lampirannya, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Yang kedua, lembar keempat sebagai arsip PPK SKPD. SP2D subsistem penerbitan SP2D. Yang pertama itu bagian perbendaharaan Biro Keuangan menerima SPMGU yang diajukan oleh pejabat pengguna anggaran. Yang kedua itu bagian perbendaharaan Biro Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPMGU yang meliputi yang pertama, apabila dianggap tidak lengkap, maka dokumen SPMGU dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi serta mencatat dalam register penolakan penerbitan SP2D. Yang kedua, apabila dianggap lengkap, maka diterbitkan SP2D GU rangkap 10 dan mencatat dalam register SP2D. Kemudian, bagian perbendaharaan Biro Keuangan mendistribusikan SP2D yang telah diterbitkan yang meliputi yang pertama, lembar register penerimaan SPP, surat penolakan penerbitan SPM, register surat penolakan penerbitan SPM, dan surat perintah membayar serta SPMGU dan SPPGU dikirim ke bagian pengelolaan kas daerah pada Biro Keuangan. Yang kedua, lembar register SPM SKPD dan surat pernyataan verifikasi dikirim ke SKPD. Yang ketiga, lembar surat penolakan penerbitan SP2D, register surat penolakan penerbitan SP2D, dan surat perintah pencairan dana sebagai arsip bagian perbendaharaan pada Biro Keuangan. Yang terakhir itu, berdasarkan terbitnya SP2D, bagian perbendaharaan mencatat dalam buku pembantu penerbitan SP2D ke SKPD sebanyak rangkap 3 lembar. Lembar 1 itu dilampiri dengan SP2D, sedangkan lembar 10 dikirim ke bagian akuntansi, lembar 2 dan 3 sebagai arsip bagian perbendaharaan. Saya Nida Atafika dengan akhir NIM 290 dari kelas AKPDD akan menjelaskan tentang GU bagian subsistem pencairan GU. Yang pertama yaitu bagian pengelolaan kas daerah menerima daftar penguji dan SP2D dari bagian perbendaharaan pada Biro Keuangan. Yang kedua, berdasarkan SP2D yang diterima, bagian pengelolaan kas daerah menerbitkan surat perintah transfer uang atau SPTU kepada PT Bank yang berkontribusi untuk mentransfer uang kepada rekening bendahara pengeluaran yang tercantum dalam SP2D. Yang ketiga, mencatat SP2D ke dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas dan buku pembantu kas pengeluaran per SKPD pada sisi pengeluaran. Yang keempat, bagian pengelolaan kas daerah menerima format buku penerimaan dan pengeluaran kas, buku pembantu kas, pengeluaran per SKPD ke bagian akuntansi Biro Keuangan. Selanjutnya yang kelima, bagian pengelolaan kas daerah mengarsip SP2D. Yang keenam, PT Bank yang berkontribusi berdasarkan SPTU yang diterima dari bagian pengelolaan kas daerah mentransfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran. Terima kasih.